Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ikhwanil kiram wa akhwatil karimat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi liqa'ina al-jadid insyaallah ta'ala fi hadzal yawm. سنقرأ اليوم دور القراءة. Nah, hari ini insya Allah jadwal kita praktek baca kitab ya, dan kita baca dari kitab baru lagi. Bukan berarti yang sebelumnya sudah selesai, tapi momennya sudah habis ya. Kemarin kita bahas sesuai dengan momen Ramadan ya. Maka kita pilih kitab Maqalat Ramadaniyah. Nah, sekarang kita akan bahas kitab eh, Bawwabatu Al-Bawwabatu ilal Khusyu' fi Shalah atau Bawwabatul Khusyu' ila Shalah. Nah, kita bahas kitab Bawwabatul Khusyu' ila Shalah. Penulisnya Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar. Dan beliau punya kitab-kitab yang lain, nanti Anda share juga ke antum untuk nas kalian insyaallah taala. Nah, sebentar. Sudah dikirim ya. Nah, insyaallah kita akan mulai langsung dari bab atau judul pertama, Ta'mus Salati wa Ladzatuha. Jadi kitab ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang sesuatu yang seharusnya paling penting untuk kita perhatikan, yaitu masalah salat. Yang mana salat adalah amalan terbaik, kemudian salat itu kata Allah mencegah dari perbuatan dosa, keji dan mungkar. Tapi salat yang bagaimana? Yang menjadi amalan terbaik, kemudian mencegah seseorang dari perbuatan keji, perbuatan dosa dan mungkar, yaitu salat yang dilakukan dengan khusyuk. Salat yang dilakukan dengan tenang. Salat yang dilakukan dengan hati yang fokus ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kitab ini dibahas ya gerbangnya, bahwa batul khusyuk fi shalah, gerbang untuk khusyuk di dalam salat. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang agar salatnya menjadi khusyuk, salatnya bernilai, berkualitas, karena kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang keluar dari salatnya, akan tetapi dia hanya mendapatkan setengah dari salatnya, atau 1/10, 1/9, 1/8, tergantung tingkat kekhusyuannya. Dan sungguh ada dua orang yang salat, kata Rasulullah, tapi kedua-duanya perbandingan salat mereka seperti jarak antara langit dengan bumi. Di sangat jauh sekali. Baik, jadi kita akan bahas dari bab yang pertama, ta'mus salati wa ladzatuha. Nah, siapa yang baca teman-teman? Anasan Man anti? Aulia. Nah, Ukhti Aulia. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'mus salati waladzatuha. As-salatu hiyal babul ladzi yariju minhul mahbub ila mahbubihim. Wal qan wal qintaratu allati biha yajtazul muttaquna ila qurrati uyunihim. Wasababul ladzi bihi yanalul mukhbitun
كل مرادهم. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحراب Nah, كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. والصلاة أول أعمال الإسلام وأصل أعمال الإيمان، ولهذا سماها الله تعالى إيمانا في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. هكذا نقل عن السلف. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم suila. الجهاد في سبيله، مع قوله في الحديث الصحيح لما سأله ابن مسعود: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قال: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. Nah, syukran lagi. Tayyib. Kita koreksi ya, teman-teman sekalian. Ta'mus salati waladzatuha. Ta'mus salati waladzatuha. As-salatu hiyal babu alladhi yaliju minhul mahbubu ila mahbubihim wal qantara. Yang benar bacanya qantara, jembatan. Wal qantaratul lati biha yajtazul muttaquna ila qurrati uyunihim was-sababul ladzi bihi yanalul mukhbituna kulla muradihim. Kulla muradihim. Qala Bakar ibn Abdullah al-Muzani rahimahullahu taala, man mithluka yabna Adam. Man mithluka yabna Adam. Khalli bainaka wa bainal mihrabi wal ma' kullama syi'ta dakhalta 'ala Allah azza wa jalla laisa bainaka wa bainahu turjuman. Nah, itu yang ada kesalahan tadi ya. Baik. Ta'mus salati wa ladzatuha. Ta'mu artinya adalah rasa ya. Rasanya salat dan kelezatannya salat. Bisa diterjemahkan? Ukhti Zahra, Ukhti Aulia Zahra, bisa nggak nerjemahin? Atau ada yang lain? Kita sekalian latihan menerjemahkan, teman-teman. Kita bantu insya Allah. Baik, ada? Atau mungkin teman-teman sekalian belum siap karena kitabnya juga baru dikirim. Nggak apa-apa. Insya Allah di kesempatan selanjutnya. As-salatu hiyal babul ladzi yaliju minhu al-mahbubu ila mahbubihim. Salat adalah pintu. Al-babu pintu. Alladzi yaliju walaja yaliju. Ada yang tahu teman-teman arti walaja yaliju? Zikir yang kita baca ketika masuk dalam rumah. Khairal maulaji wa khairal makhraji. Artinya adalah dakhala. Masuk. Pintu yang masuk darinya orang yang dicintai kepada orang yang dicintainya. Wal qantaratul lati biha yajtazul muttaquna ila qurrati uyunihim. Dan sebuah jembatan, salat itu adalah jembatan yang dengannya, dengan jembatan itu yajtazu, dari kata ijtaza, yajtazu artinya adalah melewati, melewati, melalui, sampai,
bisa juga. Melewati atau melalui. Ya'bur bisa juga ya. Ya'buru, melewati, menyeberangi, ya'buru. Al-muttaqun, orang-orang bertakwa, ila qurrati uyunihim. Untuk sampai kepada penyejuk mata-mata mereka. Wasababul ladzi bihi yanalul mukhbituna kulla muradihim. Dan salat adalah sebab yang dengannya orang-orang yang tunduk. Akhbata yukhbitu, tunduk. Bata artinya tunduk, patuh. Kulla muradihim. Nah, kita baca kulla. Kenapa kita baca kulla? Ukhti Aulia, yang benar kulla. maf'ul Maf'ulun bi. Fi'ilnya mana? yanalu Yanalu. Mumtazah. Nah, yanalu fi'il, al-mukhbituna fa'il, kulla maf'ul bi. Muradihim, muradi. Kenapa dibaca muradi? mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, sebab yang dengannya orang-orang yang tunduk bisa mendapatkan semua keinginan mereka. Kulla muradihim. Qala Bakar ibn Abdullah al-Muzani. Bakar ibn Abdullah al-Muzani berkata, Man misluka ya bena Adam? Siapa orang yang sepertimu wahai anak Adam? Ya, kemudian di sini ini anak agak ragu ya artinya. Sebentar teman-teman. Nah, anak-anak masuk ke ruangan. Baik, kita lanjut. Nah, di sini khalli bainaka wa bainal mihrabi wal ma'. Teman-teman ada yang tahu nggak maksudnya apa? Kalau khalli biasanya kalau di amniyah khalli itu biarkan. Khalli, khalli. Tapi kalau di sini ada kesalahan penulisan, ya anak mengiranya seperti itu, khaliyun bainaka wa bainal mihrabi wal ma'. Yang intinya teman-teman sekalian, yang intinya adalah Bakar bin Abdullah Al-Muzani dia mengatakan seperti ini, Man mithluka ya bani Adam? Siapa lagi orang yang sepertimu wahai anak Adam? Jadi tidak ada tidak ada pembatas atau penghalang antara engkau dengan mihrab dan dengan ma. Ma ini maksudnya adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Karena arasnya Allah Subhanahu wa taala itu alal ma, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, berada di atas air. Jadi seseorang yang sholat, ya, di sini seseorang yang sholat, dia itu langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang seperti manusia ini? Makhluk yang seperti manusia yang Allah muliakan, dia bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya dan Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi. Allah berada jauh ya, di atas tinggi di atas arasnya akan tetapi dia bisa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berkomunikasi dengan Allah.
Kullama syi'ta, setiap kali engkau ingin, dakhalta 'ala Allah, engkau bisa masuk, ya, engkau bisa masuk menemui Allah, ya. Laisa bainaka wa bainahu turjuman, dan tidak ada antara engkau dengan antara Allah itu seorang penerjemah. Jadi seseorang berdiri di atas sejadahnya, menghadap kiblat, kemudian dia mulai salatnya, dia langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan di dalam hadis, setiap kali seseorang membaca Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, setiap bacaan dari ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah. Hamidani abdi, hambaku memujiku, majjadani abdi, asna alayya abdi. Nah, jadi itu maksud dari perkataan Bakar bin Abdullah Al-Muzani di sini. Wassalatu awwalu a'malil islami, dan adalah salat adalah amalan Islam yang pertama. Wa aslu a'malil iman, dan amalan iman yang paling dasar. Walihada sammaha Allah taala imanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya iman di dalam firman-Nya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Surah Al-Baqarah, ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan iman kalian. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang salat, dan Allah bahasakan salat itu dengan iman. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, ai salatakum ila Baitul Maqdis. Nah, salatnya kalian ke arah Baitul Maqdis. Ini kiblat pertama umat Islam. Hakadha nuqila anis salaf, seperti itu yang dinukil itu dibawa, dipindahkan, diriwayatkan dari para salaf. Wa fis sahih, dan di dalam sahih Sahih Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, bahwasanya Rasulullah ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Qala imanun billahi wa jihadun fi sabilih. Beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Kemudian ma'a qawlihi fil hadits sahih, bersama dengan sabda Rasulullah di dalam hadis yang sahih, lamma sa'alahu Ibnu Mas'ud, ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling afdal? Qala as-salatu fi waqtiha. Rasulullah menjawab, salat di waktunya. Qala thumma madza, kemudian apa? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma madza, kemudian dia bertanya lagi, lalu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Baik, sekarang kita bahas dari segi nahwu, i'rab, sarafnya, ya. Nah, baik. As-salatu hiyal babul ladzi yaliju minhu al-mahbubu ila mahbubihim. Nah, di sini al-mahbub, ya, kemudian al-muttaqun, al-mukhbitun. I'rabnya sebagai apa, teman-teman? Ya, Fa'il. sebagai fa'il, ya. Sebagai fa'il. Ahsantum. Kemudian al-muhibbun ini, ya. Al-muhibbun ila mahbubihim. Jadi ini nggak ada kesalahan penulisan, ya, afwan. Tadi anak kira ini ada kesalahan penulisan. Al-muhibbun. Yang benar al-muhibbun. Ya, al-muhibbun, tidak ada kesalahan di situ. Alladzi yaliju minhul muhibbuna ila mahbubihim. Afwan. Ya. Kemudian selanjutnya, ya bena Adam. Ya bena Adam. Apa i'rab dari ibna? Ibna. Ba'da harf ya. منادى. Mudhaf. Gimana cara mengi'rabnya? Munada mudhaf. Ya, munada mudhaf. Karena munada itu ada berapa jenisnya? Tahu nggak? Berapa jenis munada? آه، Jenisnya ada
5 ya, khamsah. Jenisnya ada 5, pembagiannya ada 5, ada al-mufradul alam. Al-mufradul alam itu nama orang yang katanya tunggal, kemudian an-nakiratul maqsudah, panggilan yang umum, kemudian kemudian tertuju. Panggilannya umum dengan lafaz umum dengan lafaz nakirah, akan tetapi panggilannya tertuju. Ya rajulu, ya naru, kuni bardan. Kemudian yang ketiga, an-nakirah ghairul maqsudah, yaitu lafaznya nakirah, kemudian panggilannya tidak tertuju. Ya rajulan, ya taliban, ya musliman. Kemudian yang keempat, munada mudhaf. Ini contohnya. Contoh yang lain misalnya nama orang ya Abdullah, ya Rasulullah, ya talibal ilmi. Kemudian yang kelima, munada musyabbah bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Ya qari'an al-Qur'ana, ya taliban ilman, ya tali'an jabalan, ya misalnya katiban ad-darsa. Nah, yang ini termasuk munada yang mudhaf. Ibna, munada, mudhaf. Kemudian hukumnya di sini, hukum munada itu, dari 5 pembagian tadi, hukumnya 2. Ada yang dibina dengan tanda rofaknya, yang pertama dengan kedua, kemudian sisanya yang 3, hukumnya mansub. Ini termasuk yang mansub. Jadi kalau teman-teman sekalian menemukan mudhaf setelah huruf ya nida, maka dinasabkan. Ya Rasulullah, ya talibatil ilmi, dinasabkan. Munada, mudhaf, mansub. Wa alamatu nasbihil fathah. Kemudian adama berarti sebagai mudhafun ilaih, majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. Tanda jarnya fathah karena termasuk isim yang ghairu munsharif, isim yang dilarang bertanwin. Baik. Di sini ada yang mau ditanyakan karena setelahnya ini berharakat ya. Laisa bainaka wa bainahu turjuma, apa bacanya teman-teman? Turjumanu atau turjumana? Marfu. Marfu. Apa yang Arabnya? Turjuman? Isim laisa. Isim laisa muakhar. Marfu. Kenapa ditakhir? Karena Eh, khobarnya Sibul jumlah. syibhul jumlah. Karena khobarnya dzaraf. Ya. Syibhul jumlah itu dzaraf atau jar majrur. Ini baina. Ini syibhul jumlah. Jadi isimnya atau yang asalnya tadi ini mubtada, isim laisanya boleh ditakhir. Tidak wajib di sini ya. Takhir. Baik. Baik, selanjutnya di sini berharakat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Tafadhalu. Eh, Nah, eh, Kullama ya. itu Nyarab kullama. terakhir. Manya ma apa? Hmm. Kullama. Kullama syi'ta Takhal. dakhalta 'ala Allah azza wa jalla. Baik, sebagaimana di pertemuan di bulan Ramadan kemarin, ya kita juga ada bahas indama, ya. Jawaban sementara ana, nanti insya Allah kita cari jawaban sementara ma-nya ini, ya teman-teman sekalian. Seperti jawaban kita sebelumnya waktu di bulan Ramadan, ma-nya ini ma masdariyah, ya. Ma masdariyah di mana ma ini, ya, menjadikan fiil setelahnya menjadi masdar muawwal. Bagaimana kita katakan ba'dama akaltu. Ba'dama akaltu yakni
Ba'da an akaltu, ba'da ma akaltu, ba'da akli. Kullama syi'ta, kulla masyiatika dakhalta 'ala Allah. Wallahu a'lam ya. Sementara itu jawabannya, tapi nanti kita cari yang pastinya insyaallah taala. Nah, Ustaz. Nah, baik, ada lagi teman-teman sekalian? Ustadz mau tanya Ustadz, Silakan tafadhol. kalau dakhola muta'adi dengan ala, kemudian dakhola muta'adi dengan ila, itu seperti apa perbedaannya Ustadz? Atau dakhola muta'adi dengan fi, seperti itu. Insyaallah. Seperti pada ini kan dakhola ala Allah. Nah, baik. Ada dakhala ila, dakhala ala, dakhala bi. Nah, itu beda-beda. Nah, kalau dakhala ala itu artinya menemui. Dakhaltu alal mudir. Dakhaltu alal mudir berarti antum masuk apa namanya? Pergi ke ruangannya, kemudian antum menemuinya. Dakhaltu alal mudir, dakhaltu ala abi, dakhaltu ala ustadi. Ya. Itu artinya menemui. Iltaqa atau laqiya yalqa. Kalau dakhaltu ila berarti masuk ke suatu tempat. Dakhaltu ilal masjid, dakhaltu ilal bait, dakhaltu ilal madrasah, antum masuk. Kalau dakhaltu bi itu dukhul kepada pasangan. Ya, artinya bersetubuh. Dakhala ar-rajulu bi zaujatihi, berarti dia bersetubuh atau jima, ya, melakukan hubungan suami istri. Itu dakhala bi. Dakhaltum bihinna sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa. Nah, itu perbedaannya. Dakhala ala, dakhala ila, kemudian dakhala bi. Baik, Anda barusan mencari jawaban untuk kullama tadi, betul ya? Ma itu harfun masdari dan kullanya adalah ya, karena di sini dia eh, syarat ya, di sini ada syarat kullama syi'ta dakhalta 'ala Allah. Setiap kali engkau ingin, maka engkau masuk atau menemui Allah. Nah, maka di sini menunjukkan waktu ya kan? Waktu. Maka kulla di sini dia maf'ul fi dzaraf zaman. Karena menunjukkan waktu. Maksudnya setiap kali, kapanpun engkau ingin, engkau menemui Allah. Nah, ma di sini harfun masdari atau harful masdar. Ma masdariyah. Nah, ma masdariyah. Baik. Untuk mempelajari tentang fiil yang setelahnya ada huruf jar itu di pembelajaran bab apa ya? Bab fiil muta'addi dan lazim. Ya, fiil muta'addi dan lazim. Atau juga terkadang mungkin ditemukan di pembahasan huruful jar, huruf-huruf jar. Karena ada fiil-fiil itu yang yata'adda biwasitati harfil jar, yang muta'addinya dengan perantara huruf jar. Jadi ada fiil-fiil yang memiliki pasangan-pasangan huruf jar. Dakhala ila, dakhala bi, dakhala fi, dakhala min, ya. Kemudian zahaba ila. Ada kelas khususnya? Enggak ada ya. Kelas khusus di Baitul Arabiyah membahas, mungkin bisa kita adakan daurah. Mungkin ya, karena ini pembahasannya dia bersifat eh, bab gitu ya. Pembahasan-pembahasan bukan yang apa namanya? Yang banyak pembahasannya, tapi hanya satu pembahasan. Bisa kita adakan daurahnya insya Allah al-af'al allati tulazimu huruf al-jar masalah. Nah, insya Allah bisa kita agendakan daurah tentang fiil-fiil yang membutuhkan huruf jar dan apa maknanya. Baik, ada lagi nggak? Kita lanjut nih, kalau tidak ada. Nah, ini bab-babnya pendek ya, singkat, dan kalimatnya sebenarnya relatif mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang baca? Kalau bisa yang ikhwan, tadi yang akhwat udah. Fa inna qawlahu imanun billahi dakhala fihi shalah. Ini harusnya tadi lanjutan dari sini.
Kemudian lanjut kita baca ini walis salati. Siapa yang baca? Satu orang lagi. Satu halaman ini. Khawil Ustaz. Tafadhal Ana. ya, akhi. Nah, Ada. bismillah. Walissalati ta'mun wa ladzatun wa sa'adatun min hurumiha fa huwal mahrum. Wa man lam yadhukha fama dhaqa ta'ma sa'adatil haqiqati. Wa rahatin nafsiyati wa wa tuma'ninatil qalbiyati. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, tafaqqadul halawata fis salati wa fil qur'ani wa fi dzikri. Fa in wajadtumuha famdu wa basyiru wa ilam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaqun. Wa qul wa kullu ta'atin idza uddiyat 'alal wajhil matlub fa innaha tusmiru halawatan fil qalbi wa la budda. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, sami'tu Syekhul Islam yaqul idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa insyirahan fat fattahim fattahim Fattahim. fattahimhu Nah, sah. fa inna rabba syakurun, yakni anahu la budda an yusibal amilu ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin syirahin wa qurrati ainin fa haitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhulun. Fa idza lam tajid akhiyal musalli fi shalatika halawatan wa laddatan fa'lam anna fi shalatika khalalan wa naqasan uh, muni'al au mana'al halawata minal wusuli ila qalbika. Qala tabi'il jalilu Muhammad bin Wasi'in wa ibnul Munqadari, ma baqiya fid dunya syai'un aladzu bihi illa sholatu jama'atan wa liqa'ul ikhwani. Nah, baik. Masya Allah. Nah, kita baca. Walis salati ta'mun wa ladzatun wa sa'adatun. Nah, ini bacanya tadi apa? Min min hurmiha. Yang benar, Urmi. ini keliru ya, bacaannya keliru. Coba antum koreksi, bisa nggak? Min Ada nggak opsi bacaan lain? Ada teman-teman yang lain yang bisa bantu? Ini fi'il ya, fi'il, bukan isim. Jadi ini bukan huruf jar ini, bukan min, tapi man. Man, mana? man Hurima. Oh, hurima. astagfirullah. Ya, seperti hadis yang tentang Lailatul Qadar, ya, mungkin sering kita dengar, man hurima khairaha faqad hurim. Nah, man hurimaha fahuwal mahrum. Nah, baik, coba diterjemahkan. Akhi Adab bisa nggak? Paragraf pertama dulu. Walis salati, dan salat Eh, itu memiliki, dan sholat itu memiliki rasa dan kelezatan dan kesenangan. Barang siapa yang halangi diharamkan darinya, dapat ya, dihalangi mendapatkan ini, mendapatkan rasa kelezatan dan kebahagiaan itu, bahwal mahrum, maka maka dia dia adalah orang yang diharamkan, yang diharamkan, dihalangi, terhalangi, tertutup maksudnya ya, terhalang, tertutup. terhalang. Waman, Wa man dan barang siapa yang tidak merasakan ya, merasakannya, hmm, maka tidak tidak akan merasakan eh, rasa kesenangan yang hakiki atau yang sejati nah, dan apa, ketenangan.
eh, ketenangan, ketenangan ketentraman. jiwa dan ketentraman hati. Nah, Masya Allah. Nah, ahsanta. Kemudian kita lanjut. Qala al-Hasanul Basri, di sini tidak ada kesalahan tadi. Eh, Coba terjemahkan. Hasan al-Basri, semoga Allah merahmatinya, berkata, Apa kita? tafaqqadu Tafaqqada yatafaqqadu. Fatafaqqada at-tayra. Sulaiman tafaqqada at-tayra. Mencari burung hudhud. Mencari. Tafaqqadu, cari carilah. Fi'il amr cari ya. dengan sangat, Fi'il amr. Nah. carilah kemanisan dalam sholat dan dalam Al-Quran dan dalam berzikir. Nah. Jika engkau menemukannya atau mendapatkannya, maka berjalanlah Hmm. menujunya dan bergembiralah. Nah. Mado itu artinya terus ya. Famdu, maka teruskanlah perjalananmu maksudnya. Teruskanlah jalanmu itu kalau sudah mendapatkan kemanisan di dalam salat, Quran dan zikir, famdu, yakni famshu. Nah, wa abshiru, dan bergembiralah. Kemudian, dan jika Wa illa, jika engkau belum mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa pintu tersebut tertutup. nah, Masya Allah. Baik. Wa kullu ta'atin idza uddiyat 'ala al-wajhi al-matlub fa innaha tuthmiru halawatan fil qalbi wala budda. Qala Ibnu al-Qayyim قال ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام يقول إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب شكور. Nah, coba. Hmm. Dan setiap ketaatan yang ditunaikan dalam bentuk yang diminta, maka ketaatan tersebut membuahkan kemanisan dalam hati yang pasti, Dan itu pasti, yaitu maksudnya. dan itu pasti. فإنها تثمر Oh, حلاوة في القلب, dia akan membuahkan kemanisan di dalam hati. Wala budda, dan itu pasti, mesti. itu adalah kepastian. Nah, pasti. Uh, Ibnu Qayyim berkata, saya mendengar Syekhul Islam berkata, jika Apa maksudnya kamu Syekhul tidak Islam? Syekhul Islam di sini siapa maksudnya? Gurunya, guru beliau. Siapa? Syekhul Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah. rahimahullah. Hmm. Jika engkau belum mendapatkan untuk amalanmu sebuah kemanisan di dalam hatimu dan kelapangan dada, maka Apa arti ittahama yattahim? maka tuduhlah. Nah, maksudnya tuduhlah. Tuduhlah siapa? Dirimu atau hatimu. Hati. Jadi dhamir ini kembalinya ke hati. Fattahimhu. Kalau Tuduhlah ada sesuatu berarti di dalam hatimu. Nah, oh, tuduhlah hatimu. Maksudnya ya, salahkan hatimu gitu. Salahkan hatimu, tuduh hatimu. hmm, Fa innar rabba syakurun, karena sesungguhnya Allah karena itu Rob, Rob kita, Rob Jalla wa'ala, Maha berterima kasih. Syakur. Kalau di sini berterima Oh, kasih, atau syakur maksudnya berterima kasih, membalas. Jadi maksudnya setiap orang yang beramal itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu syakur. Syakur. Maksudnya syakur itu adalah setiap seseorang yang beramal, Allah bersyukur kepadanya. Bersyukur di sini maksudnya bukan Allah butuh ya, tapi Allah membalas. Tapi ketika seseorang beramal kemudian tidak mendapatkan balasan dari Allah dalam hatinya, tidak ada ketenangan, tidak ada kemanisan, tidak ada ketentraman dalam hatinya, maka yang dituduh bukan Allahnya, tapi tuduhlah hatimu. Maksudnya salahkan hatimu. Berarti ada yang salah di hatimu, karena Allah itu maha pemurah, maha bersyukur, maha pemberi, tapi kemudian ketika amalanmu tidak mendapatkan, tidak memunculkan kemanisan dan ketenangan, maka ada sesuatu yang salah di dalam hatimu. Yakni,
annahu la budda an yusibal amila. Yang benar bacanya Oh, amila, masih oh, nah. masih fa'ilnya Allah Ar-Rabb. Amila ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin syirahin wa qurrati ainin. Fahaitsu lam yajid dzalika fa'amaluhu madkhul. Nah, silakan diterjemahkan. Yaitu eh, bahwasanya sebuah kepastian bahwa Allah akan memberi ganjaran kepada orang yang beramal atas amalannya di dunia dari Berupa, bisa berupa. oh, berupa Ya, min di sini min al-bayaniyah ya. Jadi untuk contoh. oh, nah, Jadi berupa berupa kemanisan yang dia dapatkan di dalam hatinya dan kuat besarnya kelapangan dada dan roti ainin perhiasan mata ya, penyejuk mata. penyejuk mata wahai wahai su dan selama dia belum mendapatkannya maka amalannya madkhul di sini Madkhul di sini maksudnya tertutup ya. Tertutup. oh Ya, sepertinya itu yang cocok. Fa'amaluhu mamnu ya, kayak mamnu' dukhul itu ya, terhalang. terhalang Baik. Nah, jadi itu maksud dari perkataan di atas tadi, perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dijelaskan di bawah ya. Nah, Allah itu pasti membalas amalan seseorang ya. Balasan itu tidak mesti dalam bentuk ya catatan pahala yang dicatat oleh malaikat. Seseorang akan mendapatkan asar atau bekasnya, efeknya berupa ada kemanisan, kemudian kelapangan dada, kemudian kesejukan hati, kesejukan mata. Ketika seseorang tidak mendapatkannya, berarti ada sesuatu yang terhalang darinya. فَإِذَا لَمْ تَجِدْ أَخِي الْمُصَلِّي لِصَلَاتِكَ حَلَاوَةً وَلَذَّةً فَاعْلَمْ أَنَّ فِي صَلَاتِكَ خَلَلًا وَنَقْصًا. Khalalan wa naqsan. Nah, ini eh, mungkin muni'a ya. Muni'al halawatu minal wusuli ila qalbika. Boleh muni'a, boleh muni'at. Ya. Karena mu'annasnya mu'annats majazi. Jadi boleh muni'a, boleh muni'at. Muni'as salatu minal wusuli ila qalbika. Atau kalau mau ditakdirkan fa'ilnya, Allah mana'as salata minal wusuli ila qalb, mana'al halawata minal wusuli ila qalbika. Jadi dua kemungkinan, tapi ada yang lebih condong muni'ah. Muni'al halawatu minal wusuli ila qalbik. Tafadhal, terjemahkan. jika engkau belum mendapatkannya wahai saudaraku yang sholat untuk sholatmu sebuah kemanisan dan kelezatan maka ketahuilah bahwa di sholatmu itu ada Celah. celah dan Dan kecacatan. nah, ini afwan yang Kurang. paling benar bacaannya mana'ah, fa'ilnya bukan Allah tapi ini ya, afwan. Jadi di dalam sholat Oh, pasti ada celah dan kekurangan, yang mana celah dan kekurangan itu mana al halawata ya, afwan. Mana al halawata, yang mana yang meng- menghalangi kemanisan dari menghalangi kemanisan untuk sampai ke hatimu. nah, itu ya jawaban penjelasan yang paling benar. Nah, apabila engkau wahai orang yang salat tidak mendapatkan di dalam salatmu ada kemanisan, kelezatan, ketahuilah bahwasanya di dalam salatmu itu pasti ada celahnya, pasti ada aib, pasti ada kekurangan. Setiap kali kita salat kemudian selepas salat tidak mendapatkan ada sesuatu yang manis, sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat, maka ketahuilah di situ pasti ada celahnya. Pasti ada yang salah. Yang mana celah dan kesalahan kekurangan itulah yang menghalangi ada rasa manis yang
tidak sampai ke dalam hati kita. Qalat tabi'i, Qalat tabi'i, berkata tabi'in yang mulia Muhammad ibn Wasi' dan Ibnul Mukandari, tidaklah tersisa di dunia sesuatu yang lebih lezat dengannya kecuali sholat dengan berjamaah dan bertemu para ikhwan, Masya Allah. para teman-teman dengan Nah, teman. qala Muhammad ibn Wasi wa ibnul Munkadir. Kaum Ya. Mukadir. Nah, dia mengatakan atau mereka berdua mengatakan ma baqiya fid dunya syai'un syai'un fa'il syai'un aladzu sebagai sifat na'at aladzu bihi tidak ada sesuatu yang lebih lezat yang tersisa di dunia ini melebihi salat berjamaah dan bertemu dengan saudara. Ikhwan. Baik. Ada pertanyaan teman-teman? Nah, di sini kenapa Anda tandai as-salatu ingin kita bahas nantinya. As-salatu dengan liqa. Ma baqiya fid dunya syai'un aladzu bihi illa as-salatu atau as-salata. Kalau akhi adab tadi bacanya as-salatu atau Sholatul. as-salatu. Oh, Nah, boleh nggak dibaca as-salata? Benar nggak bacanya as-salatu atau boleh nggak dibaca as-salata? Boleh Ustadz, as-sholata boleh. Boleh as-salata, iya, boleh? Boleh Ya, as-salatu. Ya. sholat. Karena di sini ada huruf nafi. Nah, karena apabila dalam kalimat yang ada illanya, teman-teman sekalian, kemudian didahului oleh huruf nafi, lalu mustatsna minhunya disebutkan, salat ini dikecualikan dari syai'. Ini mustatsna minhu. Maka hukumnya boleh dua. Boleh mansub sebagai mustatsna, boleh badal. Kalau kita baca as-salatu, seperti bacaan akhi Adabun tadi, berarti kita baca dengan apa? Bacaan badal. Berarti kita badalkan ke syai'un. Jadi badal, teman-teman. Kalau kita baca mansub, berarti as-salata sebagai mustatsna. Ya, seperti contoh lain misalnya, murojaah ya, teman-teman sekalian. Misalnya, ma raja'a at-tullab, tidak ada siswa yang pulang, ma raja'at tullab illa boleh Zaidun, boleh Zaidan. Nah, boleh Zaidun, boleh Zaidan. Nah, kalau kita baca Zaidun, kalau kita baca Zaidun, dia jadi badal, pengganti dari tulab. Kalau kita baca Zaidan, berarti jadi mustasna. Mustasna itu hukumnya mansub. Nah, ini hanya untuk yang ada huruf nafi. Yang ada huruf nafi, kemudian mustasna minhunya disebutkan. Maksudnya Zaid ini dikecualikan dari siapa gitu. Kalau tidak ada mustatsna minhu, maka harus dibaca Zaidun. Ma raja'a illa Zaidun, karena Zaidun jadi fa'il. Karena fa'ilnya belum ada. Baik, ada pertanyaan dari paragraf atau halaman ini? Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan. Apa Sat mau tanya sama masalah kitab ini Sat? Ya, Ahmad, tafadhol. Eh, kitab ini boleh apa Sat? Dicetak Sat? Boleh, boleh. Nah, Oh boleh. Itu boleh di untuk pemakaian pribadi Sat. ya, boleh dicetak ya. Beliau ini di-share dan sengaja memang untuk ini ya, bukan komersil. Dan tadi sudah Ana kirim semua eh, kitab-kitab karangan beliau. Cetak, kemudian dikirim apa namanya? Dikirim PDF-nya di Google Drive. Silakan antum juga cetak kitab-kitab yang lain. Insya Allah.
Kalau yang makalah yang kemarin itu boleh juga, Ustaz. Yang mana? Makalah Ramadaniyah itu. Iya, itu juga Yang boleh. makalah Ramadaniyah itu, Iya. oh, kayak itu. Tapi kalau yang matn Nahwu as-Shaghir itu ada keterangannya tidak boleh. Matn an-Nahwu as-Shaghir. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita bahas ya. Kita pilih beberapa pembahasan seperti tadi, istitsna, murajaah. Baik. Man hurimaha fahuwal mahrum. Man hurimaha fahuwal mahrum. Teman-teman, apa i'rab dari ha? Ada yang tahu i'rab dari ha? Man hurimaha. Ma i'rab dhamir ha? Sebagai apa hanya? Man hurima ladzatan, gitu ya. Man hurima ladzatan fahuwal mahrum. Man hurima ladzatan fis salah fahuwal mahrum. Sebagai apa ladzatan? Man hurima khairaha faqad hurim. Sebagai maf'ul bih. Nah, asalnya adalah maf'ul bih kedua, tapi kemudian setelah dijadikan fiilnya fiil mabni lil majhul, maka tersisa satu maf'ul bih. Ya. Jadi harama itu butuh dua maf'ul bih. Haramallahul insana ladzatas salati misalnya. Atau harama adzanbu harama adzanbu al-insan ladzatas salah. Dosa menghalangi seorang dari kelezatan di dalam salat. Jadi asalnya dua maf'ul bih, tapi kemudian ketika dijadikan fiilnya fiil kata kerja pasif mabnil majhul, maka maf'ul bih yang pertama dihapus, ya. Kemudian maf'ul bih kedua menjadi maf'ul bih saja. Maf'ul bih pertama atau maf'ul bih saja. Nah, baik. Oh ya, Nah, ada pertanyaan? tafakodu ini mencari seperti bahasaan atau mencari seperti apa? Nah, Anda tidak tahu ya perbedaannya dengan bahasaan, tapi sepertinya bahasaan itu untuk Nah, sesuatu yang sifatnya wallahu alam, yang sifatnya fisik ya. Ya, yang sifatnya sesuatu yang mahsus, yang hissi atau yang terlihat. Mencari misalnya abhatsu anil amal, ya, abhatsu an alkitab, abhatsu anil qalam, wallahu alam. Tapi kalau tafaqqad seperti seseorang yang merasakan kehilangan kemudian dia mencari-cari sesuatu yang ghairu mahsus, wallahu alam. Yang ghairu mahsus maksudnya tidak dilihat. Mencari kemanisan, mencari iman, mencari kelezatan. Tapi di dalam Al-Quran, tafaqqadat tayr, ya, tidak juga ya. Berarti Sulaiman, tafaqqadat tayra. Beliau mencari-cari karena kehilangan ini ya, kehilangan burung hudhud. Nah, nanti bisa kita cari apa bedanya. Tapi biasanya bahasaan itu untuk sesuatu yang sifatnya ada fisikal ya, ada fisiknya. Nah, betul. tafaqqadul halawata al halawata maf'ul bih. Kemudian fil Quran. Wa in wajadtumuha hanya juga maf'ul bih. Wa in lam tajiduha hanya maf'ul bih. Fa'lamu, i'lamu mana maf'ul bihnya? Fa'lamu mana maf'ul bihnya? Annal baba. Annal baba saja atau annal baba mughlaq? Oh, naam. Annal baba muglak, Ustaz. Ah, Jumlah.
Baik. Apa Maf'ul. apa jenis maf'ul bihnya ini? Ini jenis maf'ul bihnya apa? Ini juga Jumlah sabda masabda khabaroin sabda masabda maf'ul dua maf'ulun bi Ustaz. eh, alima di sini butuh dua maf'ul bih nggak? Wahid. Ini satu ya. Maf'ul wahid. Oh satu, nah Ustaz. Nah, nah jadi di sini maf'ul bihnya apa? Maf'ul bihnya juga masdar muawwal. Masdar Jadi mu'awwal. masdar muawwal itu kan ada tiga ya. Ada an, teman-teman sekalian, an ditambah fiil itu masdar muawwal. Ya, misalnya kita katakan fa'lamu, fa'lamu apa? Kalau di sini bisa nggak? Atau misalnya eh, aradtu, aradtu atau uridu an uridu an usalliya, uridu an usalliya. Maksudnya uridu salah. Itu yang pertama. An ditambah fiil. Kemudian yang kedua, ma ditambah fiil. Ma masdariyah. Yang tadi ada contohnya. Kullama syi'ta. Atau misalnya zikir setelah tidur kita baca ba'da ma amatana. Ba'da ma amatana. Ma ditambah amata, ditambah fiil jadi masdar muawwal. Kemudian yang ketiga ini anna ditambah isimnya ditambah khobarnya. Ini juga jadi masdar muawwal. Jadi tiga. Satu, an ditambah fiil. Dua, ma ditambah fiil. Tiga, anna ditambah isim ditambah khobarnya. Misalnya, araftu annaka najih. Araftu annaka najih. Saya tahu bahwasanya kamu lulus. Coba kita pindahkan ke masdar sharih. Jadinya apa nih? Kalau araftu annaka najih. Itu pakai masdar muawwal. Anna ditambah isim ditambah khobar. Kalau pakai masdar sharih, araftu Araftu. Araftu najihaka, najahaka. najahaka. Masdarnya najah. Araftu najahaka. Ya. Yasurruni ini bukan maf'ul bih ya, ini fa'il. Yasurruni annaka ji'ta. Yasurruni annaka hadarta. Yasurruni saya membahagiakan saya, yasurruni membahagiakan saya, annaka hadarta bahwasanya kamu hadir. Itu pakai masdar muawwal. Kalau pakai masdar sharih, masdar yang asli, yasurruni Huduroka, huduruka atau yasurruni hudur, maji'uka. Nah, maji'uka. huduruka atau maji'uka. Nah, itu bisa ditakwil. Namanya kan muawwal. Berarti bisa ditakwil, bisa dipalingkan lagi, dikembalikan lagi ke bentuk masdar sharihnya. Nah, baik, teman-teman sekalian, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah kelas praktek ada pertanyaan? Nah, ya, Ukhti Aisyah mungkin baru bergabung ya di grup alumni. Praktek seperti ini 2 kali sepekan ya, karena kita rolling ya dengan materi nahu. Jadi 1 pekan nahu, 1 pekannya lagi praktek. Jadi pekan depan berarti ahad depan insya Allah kalau tidak ada halangan. Tapi kemungkinan ada halangan karena ada safar. Tapi bisa kita kondisikan besok. Kita lihat. Jadi harusnya pekan depan belajar nahu. Kita belajar nahu dan itu kita bertahap. Kita sekarang masih di apa namanya kitab nahu yang dasar. Besok kalau udah selesai kitab itu bisa meningkat ke kitab yang lain. Ya, kita lanjut ke kitab yang lebih tinggi. Kemudian pekan depannya lagi kita praktek. Kemudian pekan depannya lagi nahu praktek sampai kita eh, cukup bisa praktek. Mungkin kita nanti bisa ganti dengan materi bahasa Arab yang lain. Mungkin kita bisa belajar percakapan, hiwar, ya, dengan menghadirkan masyayikh mungkin atau yang lain. Nah, semoga Allah mudahkan. Nah, jazakumullah khairan. Naktafi bihada wa narakum ala khairin insyaallah fil liqa'il qadim fil usbu'il qadim. Barakallahu fikum. Naktafi bihada. Insyaallah liqa'un akhar fil usbu'il qadim.
Sebentar. Nah, thumma subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Jazakallah. Nah, as'adallahu sabahakum. Bili khairin.